semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran matematika bersama Kak Ros. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai fungsi logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma. Begitu juga sebaliknya, bentuk logaritma itu dapat diubah menjadi bentuk eksponen. Misalkan terdapat bentuk eksponen, yaitu A pangkat N sama dengan B, dapat diubah dalam bentuk logaritma jika dan hanya jika A log B itu sama dengan N. Dengan syarat, basis atau bilangan pokoknya itu harus lebih dari 0, dan basisnya itu tidak boleh sama dengan 1, serta numerus dari logaritma itu harus lebih dari 0. Yang mana yang disebut sebagai basis dan numerus pada fungsi logaritma? Nah, yang disebut sebagai basis itu adalah A, kemudian yang disebut numerus itu adalah B, sedangkan N itu adalah nilai dari logaritma. Jika dikaitkan dengan bentuk bilangan berpangkat A pangkat N sama dengan B, sini terlihat bahwa basis dari bentuk eksponen maupun bentuk logaritmanya itu sama. Yang membedakan, numerusnya itu adalah hasil perpangkatan dari basis pada bentuk eksponen, dan nilai dari logaritma itu adalah pangkat dari basis atau pangkat pada bentuk eksponen. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara mengubah bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma atau sebaliknya, tulis terlebih dahulu A pangkat N sama dengan B, itu jika dan hanya jika dia berubah menjadi logaritma, yaitu A log B sama dengan N. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, basisnya di sini adalah 2, pangkatnya itu 3, dan hasil dari perpangkatannya itu adalah 8. A-nya 2, N-nya 3, dan B-nya 8. Maka ketika dia dirubah ke dalam bentuk logaritma, basisnya tetap 2, log numerusnya adalah 8, yang hasilnya adalah pangkat dari si eksponen, yaitu 3. Contoh yang kedua, 3 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 9. Maka bentuk logaritmanya itu adalah 3 log 9 sama dengan 2. Contoh yang ketiga, 5 pangkat 4 sama dengan 625. Jika diubah dalam bentuk logaritma, itu menjadi 5 log 625 sama dengan 4. Sekarang bagaimana jika di soal itu yang diketahui bukan bentuk bilangan berpangkatnya, tetapi yang diketahui itu adalah bentuk logaritmanya. Nah, 12 log 144 sama dengan 2. Nah, jika bentuk logaritma ini diubah menjadi bentuk eksponen, basis dari si logaritma sama dengan basis dari bentuk eksponen, yaitu 12. Nah, untuk pangkat dari eksponen itu adalah nilai dari logaritma itu. Nah, di soal yang keempat nilainya adalah 2. Sama dengan hasilnya itu adalah si numerus, yaitu 144. Jadi 12 log 144 sama dengan 2, ketika diubah menjadi bilangan berpangkat, itu menjadi 12 pangkat 2 sama dengan 144. Nah, contoh berikutnya, 2 log 32 sama dengan 5. Maka bentuk eksponennya itu adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Contoh yang keenam, 4 log 64. Nah, sekarang kita cari.
Berapa nilai dari 4 log 64? Cara menentukan nilai dari suatu logaritma, kita cari pangkat dari basis yang hasilnya sama dengan numerus. Artinya 4 dipangkatkan berapa hasilnya 64? Ya, benar sekali. 4 dipangkatkan 3. Jadi nilai dari 4 log 64 itu adalah 3. Karena 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64. Contoh lainnya. Tentukan nilai X yang memenuhi 5 log 2X tambah 3 sama dengan 2. Nah, untuk menjawab soal seperti tipe nomor 7, langkah awalnya adalah ubah bentuk 5 log 2X tambah 3 sama dengan 2 itu dalam bentuk eksponen. Mana bentuk eksponennya itu adalah 5 pangkat 2 sama dengan 2X tambah 3. Nah, tinggal menyelesaikan persamaan linier satu variabel aja, bentuk aljabar. Kita selesaikan 5 pangkat 2, hasilnya 25. Kemudian 2X tambah 3-nya tetap. Nah, sekarang untuk memperoleh variabel X, berarti positif 3 yang ada di kanan itu harus dinolkan dengan cara mengurangi kedua ruas dengan 3. 25 kurang 3, hasilnya 22. Kemudian 2X ditambah 3 dikurangi 3, hasilnya adalah 2X. Kemudian bagi kedua ruas dengan koefisiensi X atau 2, maka diperolehlah hasil X-nya itu adalah 11. Jadi nilai X yang memenuhi agar 5 log 2X tambah 3 sama dengan 2 itu adalah X sama dengan 11. Nah, kalau tidak percaya bisa disubstitusikan atau diganti X-nya sama dengan 11, maka diperolehlah bentuk 5 log 2 kali 11, 22 ditambah 3, hasilnya adalah 25. Nah, 25 itu tidak lain, itu adalah 5 pangkat 2, ya kan? Maka ini hasilnya sama dengan 2. Oke, lanjut ke sifat-sifat dari logaritma. Sifat yang pertama masih mengacu ke pengubahan bentuk eksponen menjadi logaritma. Nah, pada bentuk eksponen, kita sudah tahu bahwa berapapun bilangan kecuali 0, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1. Maka dari sini diperolehlah sifat logaritma yang pertama, yaitu A log 1 sama dengan 0. Kemudian sifat logaritma yang kedua yaitu A pangkat 1. Itu kan hasilnya adalah A, ya kan? Dari bentuk eksponen, A pangkat 1 nilainya adalah A. Maka ketika diubah dalam bentuk logaritma, itu menjadi A log A sama dengan 1. Nah, jadi ketika ketemu basis dan numerus pada logaritma itu bilangannya sama, maka nilai dari logaritmanya itu selalu sama dengan 1. Sebagai contoh, sifat yang kedua, misalkan 2 log 2. Ini basis dan numerusnya kan sama, bilangannya yaitu 2, maka nilai dari 2 log 2 itu 1. 5 log 5, itu nilainya juga sama dengan 1. Pokoknya asalkan basis dan numerus bilangannya itu sama, maka nilai lognya selalu 1. Nah, sifat yang ketiga, yaitu A log A pangkat N itu sama dengan N. Jadi ketika basis kemudian numerus itu sudah sama angkanya, bilangannya sama, tetapi numerusnya berpangkat, maka nilai dari A log A pangkat N itu adalah pangkatnya si numerus atau N di sini. Sebagai salah satu contohnya, tadi kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu 8. Jika diubah menjadi bentuk log kan 2 log 8 itu hasilnya 3. Di mana dapat 3? Nah, dari mengubah 8 itu menjadi 2 pangkat 3, ya kan?
Nah, 2 pangkat 3, karena ini udah sama, bilangan basis dan numerusnya udah sama-sama 2, kan hasilnya 1 kan? Tinggal pangkatnya aja, 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Contoh lainnya, misalkan 5 log 25 akar 5. Untuk menentukan nilai dari ini, kita ubah dulu numerusnya itu biar basisnya, bilangan pokoknya itu menjadi 5. 25 itu 5 pangkat 2, kemudian akar 5 itu adalah 5 pangkat setengah. Nah, sesuai dengan sifat eksponen, jika bilangan pokoknya udah sama, kemudian dipisahkan oleh tanda perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2 ditambah setengah, itu hasilnya adalah 5/2. Sehingga 5 log 5/2 itu hasilnya adalah 5/2. Nah, contoh yang lainnya, misalkan diminta untuk menentukan nilai dari 2 log 0,25. Bagaimana cara menentukan nilainya? Nah, pertama ubah dulu 0,25 itu menjadi pecahan biasa. Itu 25/100. Nah, 25/100 jika disederhanakan itu akan sama dengan 1/4. 1/4 jika diubah menjadi bilangan berpangkat itu akan sama dengan 2 pangkat negatif 2. Sekarang nih, basis dan numerus sudah sama bilangannya, maka hasilnya tinggal pangkat si numerus, yaitu negatif 2. Jadi nilai dari 2 log 0,225 itu adalah negatif 2. Sifat yang keempat berikutnya, nah sama bentuknya seperti yang ketiga, yaitu A log B pangkat N. Itu hasilnya sama dengan pangkatnya turun dikalikan dengan A log B. Sebagai contohnya bisa digunakan ini, 2 log 8. Pangkatnya diturunin, kemudian numerus log basis log numerus. Contohnya kita gunakan 2 log 8. 2 log 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Nah, N-nya di sini 3 kali basisnya 2 log 2. 2 log 2 hasilnya kan 1. Nih, A log A 1, 2 log 2 1, 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Nah, contoh lainnya misalkan 3 log 27. 3 log 27. 3 log 27 itu kan 3 pangkat 3. Maka ini 3 kali 3 log 3. Yang hasilnya juga 3. Nanti ada kondisi di mana bilangan pokok dan numerusnya itu angkanya berbeda. Jadi ketika angkanya sama, gunakan ini sifat yang kedua, yaitu A log A sama dengan 1. Oke. Lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu jika basisnya sudah sama, kemudian dipisahkan oleh operasi penjumlahan, maka numerusnya itu tinggal dikalikan. Jika ada bentuk A log B ditambah A log C, itu hasilnya akan sama dengan A log B kali C. Dengan syarat basisnya harus sama. Itu sifat yang kelima. Sebagai contoh, misalkan 2 log 24 ditambah 2 log 1/6. Kalau dicari,
2 log 24. 2 dipangkatkan berapa? Hasilnya 24. Kan nggak bisa langsung kan ketemu. Begitu juga 2 log 1 per 6. 2 pangkat berapa? Hasilnya 1 per 6. Itu kan nggak langsung bisa ditentukan nilainya. Kecuali misalkan ini 2 log 8. Kan langsung kita dapatkan hasilnya adalah 3. Kan 2 log 1 per 2. Itu hasilnya langsung negatif 1. Nah, maka untuk menyelesaikan ini kita lihat dulu. Apakah basisnya udah sama? Oh, ternyata basisnya sama, yaitu 2. Log, maka tinggal dikalikan numerusnya saja, yaitu 24 dikalikan dengan 1 per 6. 24 dikalikan 1 per 6 itu hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang baru dirubah. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sehingga sesuai dengan sifat yang keempat tadi, N-nya itu, pangkatnya itu dibawa ke depan, dikalikan dengan 2 log 2. 2 log 2 hasilnya 1, 2 kali 1 ya hasilnya sama dengan 2. Jadi nilai dari 2 log 24 ditambah 2 log 1 per 6 itu adalah 2. Oke, lanjut ke bentuk sifat yang ke-6. Nah, kalau di sifat kelima, operasi pemisahnya jumlah, maka nanti numerusnya tinggal dikalikan. Nah, sekarang ketika basisnya sama, kemudian operasi pemisahnya itu adalah pengurangan, maka basisnya tinggal dibagi, yaitu B dibagi C, atau B per C. Sebagai contoh untuk sifat yang ke-6. Contoh. Misalkan diminta untuk menentukan 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Nah, ini kan kita belum bisa menentukan 5 log 100 itu berapa. 5 log 4 itu kan nggak bisa kita tentukan langsung nilainya. Jadi, karena dia basisnya sama, dan operasi pemisah antar sukunya itu adalah pengurangan, maka numerusnya tinggal dibagi. 100 dibagi 4. Di mana 100 dibagi 4 itu hasilnya adalah 25. 5 log 25 itu sama dengan 5 log 5 pangkat 2. Yang hasilnya sama dengan 2. Contoh lainnya. Misalkan di soal itu diketahui nilai dari log 3 itu sama dengan 0,477. Kemudian nilai dari log 2 itu diketahui adalah 0,301 dan nilai log 5 itu adalah 0,699. Kemudian yang ditanya itu adalah log 0,3 itu berapa nilainya? Cara untuk menjawab atau menyelesaikan contoh soal ini adalah ubah terlebih dahulu 0,3 itu menjadi pecahan biasa. 0,3 itu adalah 3 per 10. Nah, karena dia numerusnya dibagi, maka operasi pemisahan antar sukunya adalah pengurangan. Nah, ini berubah menjadi log 3 dikurangi log 10. Nah, log 10-nya kan nggak ada, kan nggak diketahui di soal. Ubah lagi. 10 itu adalah 2 kali 5. Karena numerusnya operasinya perkalian, maka operasi pemisah antar sukunya adalah penjumlahan. Nah, sekarang semua sudah diketahui nilai lognya, ganti log 3-nya dengan 0,477. Dikurangi log 2-nya 0,301 ditambah log 5-nya 0,699. Selesaikan yang di dalam kurung, 0,301 tambah 0,699 itu hasilnya adalah 1. 0,477 dikurangi 1 itu hasilnya adalah negatif 0,521. Jadi itulah nilai dari log 0,3. Next, ke sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 itu basis dan numerusnya
sama-sama berpangkat. A pangkat M log B pangkat N. Maka penyelesaiannya adalah pangkat sinumerus dibagi dengan pangkat basis dikalikan dengan basis log numerus. Sebagai contoh, misalkan di soal itu diketahui 9 log 8 itu sama dengan 3M. Kemudian ditanya nilai dari 4 log 3. Itu berapa? Nah, untuk menentukan nilai 4 log 3, pertama harus diselesaikan terlebih dahulu 9 log 8-nya. Kita ubah 9 itu menjadi bilangan berpangkat. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Log 8 itu adalah 2 pangkat 3, sama dengan 3M. Nah, ini pangkat dari si numerus, 3, dibagi dengan pangkat si basis, 2, kali 3 log 2, sama dengan 3M. Maka 3 log 2 itu sama dengan 3M dikalikan dengan 2/3. Artinya ketika 3/2 dibawa ke ruas kanan, itu kan tinggal dibalik atau kalikan kedua ruas dengan 2/3. Sehingga di ruas kiri yang tersisa 3 log 2 dan di ruas kanan itu menjadi 3M kali 2/3. Sederhanakan 3-nya, maka diperoleh hasil 3 log 2 itu hasilnya sama dengan 2M. Selanjutnya, baru diselesaikan 4 log 3. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2 log 3. 3-nya kan berpangkat 1. Berarti penyelesaiannya 1/2 kali 2 log 3. 1/2 kali. Nah, 2 log 3 itu kan nggak diketahui nilainya kan. Yang diketahui itu adalah 3 log 2. Karena yang diketahui 3 log 2 sama dengan 2M, maka 2 log 3 itu sama dengan 1/2M. Jadi 1/2 kali 1/2M hasilnya adalah 1/4M. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yang lebih simpel. Nilai dari 4 log 27 itu berapa? Kita ubah. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian log 27 itu 3 pangkat 3, ya kan? Ubah 27 itu menjadi 3 pangkat 3. 2 pangkat 2, 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah pangkat sinumerus 3 per pangkat dari basis 2 kali 2 log 3. Itulah hasil dari 4 log 27. Kenapa 2 log 3-nya itu tidak dicari? Karena tidak diketahui di soal nilainya 2 log 3 itu berapa. Lain halnya dengan contoh yang pertama tadi. 2 log 3-nya itu bisa ditentukan dengan cara 1/3 log 2. Makanya hasil 2 log 3 itu adalah 1/2M. Oke, sifat yang ke-8. Sifat berikutnya. Sifat yang ke-8 yaitu A log B sama dengan C log B per C log A. Dengan syarat C-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Itulah bentuk sifat ke-8 dari logaritma. Jadi nanti C-nya ini kita bisa milih. Asalkan C-nya tidak sama dengan 1. Sebagai contoh.
di soal itu diketahui nilai 3 log 2. Diketahui 3 log 2 itu adalah A. Kemudian 2 log 5 itu adalah B. Sekarang yang ditanya, nilai dari 18 log 30 jika diubah dalam bentuk A per B itu berapa? Nah, sekarang kita kan harus memilih nilai C di sini kan. Harus memilih basis dari logaritmanya itu kan. Nah, cara untuk memilih basis dari logaritma yang akan kita selesaikan itu, kita lihat yang mana yang angkanya muncul 2 kali, itulah yang dijadikan sebagai basis. Contohnya seperti ini. Angka 3 itu muncul 1 kali kan, dari yang diketahui. Kemudian angka 2-nya yang muncul 2 kali. Angka 5-nya juga sekali. Berarti basis yang kita pilih itu adalah 2, karena 2 itu munculnya 2 kali. K, bentuk dari 18 log 30 itu akan sama dengan 2 log, karena tadi kita sudah memilih basisnya 2, per 2 log 18. Nah, 30 itu dipecah menjadi perkalian 2 kali 3 kali 5. Per 18 itu adalah 2 log 2 kali 9. Karena ini numerusnya dipisahkan oleh operasi perkalian, maka bentuk lainnya dipisahkan oleh operasi jumlah. Tar sukunya 2 log 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5. Per 2 log 2 ditambah 2 log 9. 9 atau 3 pangkat 2 ya. 2 log 2 itu hasilnya sama dengan 1, ditambah 2 log 3-nya adalah 1 per A, ditambah 2 log 5-nya B, per 2 log 2, 1. Nah, 2 log 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 log 3, itu 2 kali 1 per A. Sekarang kita kalikan pembilang dan penyebut dengan A, maka diperolehlah hasil akhirnya itu adalah A kali 1A. 1 per A kali A 1 ditambah B kali A adalah AB, per A kali 1A. 2 per A kali A sama dengan 2. Jadi 18 log 30 jika dijadikan dalam bentuk A dan B itu sama dengan A ditambah 1 ditambah AB per A ditambah 2. Next, ke sifat yang ke-9. Nah, sifat yang ke-9 itu apa? Sifat yang ke-9 itu adalah A log B kali B log C. Itu hasilnya adalah A log C. Nah, lihat ini. Ini sama-sama B kan? Kalau numerus di suku 1, itu sama dengan basis di suku yang kedua, dan pemisahnya itu operasi perkalian, maka penyelesaiannya adalah basis suku pertama log numerus suku kedua. Sebagai contohnya, apa sih contoh dari sifat logaritma yang ke-9, bagaimana bentuk soalnya, seperti apa bentuk soalnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Misalkan di soal itu kalian diminta untuk menentukan nilai dari 3 log 25 kali 5 log 81. Nah, di sini ada syarat ya. Syaratnya itu B-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi itu syaratnya. Sekarang ganti bilangan pokoknya 25 itu menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kali 81 itu ganti dengan bilangan pokok 3, itu 3 pangkat 4.
Sekarang sesuai dengan sifat, nah pangkatnya ke depan 2 kali 3 log 5 kali 4 dikalikan dengan 5 log 3. Sekarang kita kalikan 2 dengan 4, hasilnya itu adalah 8. Dikalikan dengan 3 log 5 kali 5 log 3. Nah, ini numerus di suku 1 sudah sama dengan basis di suku kedua, dan pemisahnya operasi perkalian, maka yang tersisa hanyalah 3 log 3. Dimana 3 log 3 hasilnya adalah 1. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Nah, itulah contoh soal untuk bentuk sifat logaritma yang ke-9. Dan sifat yang terakhir, yaitu A pangkat A log B, itu hasilnya sama dengan B. A pangkat A log B, itu hasilnya sama dengan B. Jadi nilai logaritmanya itu adalah B. Sebagai contohnya, misalkan kalian diminta untuk tentukan nilai dari 3 pangkat 3 log 5. Nah, sekarang A-nya kan sudah sama kan? Nilai bilangan A-nya itu sudah sama 3. Sehingga nilai dari 3 pangkat 3 log 5 adalah 5. Begitu juga jika A-nya kalian diminta untuk mencari nilai dari 7 pangkat 7 log 3. Itu hasilnya adalah 3. Oke, demikian materi mengenai sifat-sifat dari logaritma. Untuk materi persamaan dan pertidaksamaan logaritma akan saya bahas pada video berikutnya. Jadi untuk hari ini videonya cukup sekian. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami definisi logaritma dan cara mengubah bentuk eksponen menjadi logaritma, begitu juga sebaliknya mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen, serta membantu kalian dalam memahami sifat-sifat dari logaritma serta cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Untuk hari ini videonya cukup sampai sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.